Halo teman-teman, selamat pagi, siang, sore, atau malam, kapanpun kalian nonton video edukasi ini. Teman-teman, salam kenal ya sebelumnya. Saya Manda, mahasiswa program studi farmasi FK UPNPJ Angkatan 2020 sebagai moderator dalam memandu video edukasi yang merupakan tugas mata kuliah Botani Farmasi dengan dosen pembimbing Apoteker Eliza Puji Rahmi, Magister Sains, yang bertemakan tumbuhan monokotil dan dikotil. Untuk mempersingkat waktu, yuk kita kenalan dulu sama pemateri-pemateri kita. Halo teman-teman semuanya, kenalin nama aku Aira, NRP 007. Halo teman-teman, kenalin nama aku Nadia Suka, NRP 012. Halo teman-teman, kenalin aku Putu Mendagiri, NRP 027. Perkenalkan, nama aku Silmi Syaukia Zulfa, NRP 033. Halo semua, perkenalkan nama aku Putri Sati Wibowo, NRP 034. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Gina Kamila dengan NRP 035. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Widi Hanifa, NRP 036. Halo semua, perkenalkan nama aku Asrit Nadar Tanti, NRP 037. Halo semua, nama aku Zia Satira Kilasnati, NRP 0. Kita langsung aja beranjak ke inti acara nih teman-teman. Untuk materi yang akan kita bawakan itu mencakup yang pertama pengantar tumbuhan, yang kedua klasifikasi tumbuhan, yang ketiga spermatopita, yang keempat angiospermae, yang kelima monokotil, yang keenam dikotil, dan yang terakhir perbedaan monokotil dan dikotil. Oke ya, Kak, boleh next. Untuk materi pengantar tumbuhan, dipersilahkan untuk kakak pemateri yang akan menjelaskannya. Oke, izin ambil alih ya Kak. Jadi di sini ada pengantar tumbuhan. Lanjut. Di pengantar tumbuhan ini akan ada pengertian tumbuhan secara umum. Tumbuhan itu apa sih? Tumbuhan merupakan salah satu makhluk hidup yang memiliki bagian-bagian, yaitu ada daun, batang, dan juga akar. Tumbuhan ini juga bersifat autotrof, yaitu mampu menghasilkan makanan sendiri. Nah, sebenarnya tumbuhan ini memiliki 4 takson. Takson itu apa sih? Takson itu merupakan kelompok makhluk hidup yang anggotanya memiliki persamaan ciri. Namun, istilah tumbuhan paling banyak mengacu pada tumbuhan darat, yaitu Embryophyta, atau tumbuhan hijau, yaitu Viridiplanthe plante. Selanjutnya, ada ciri-ciri tumbuhan secara umum. Nah, tumbuhan ini berwarna hijau karena adanya zat klorofil, di mana zat klorofil ini akan mengakibatkan tumbuhan bersifat fotoautotrof, di mana tumbuhan akan menghasilkan makanan dengan cara proses fotosintesis. Lalu organisme tumbuhan itu termasuk organisme eukariotik multiseluler yang memiliki dinding sel selulosa. Lalu sebagian besar tumbuhan itu mengalami pergiliran keturunan atau haplodiploidik. Mungkin untuk secara rincinya akan disampaikan oleh Kak. Silahkan. Baik, selanjutnya akan saya ambil alih. Saya akan menjelaskan tentang klasifikasi tumbuhan. Seperti yang sudah dijelaskan tadi, materi sekarang itu yang akan dijelaskan itu monokotil dan dikotil. Tapi sebelumnya kita harus tahu dulu asal-usul klasifikasinya. Nah, tumbuhan itu terbagi menjadi dua, yaitu tumbuhan tak berpembuluh sama berpembuluh. Untuk tumbuhan tak berpembuluh itu ada tumbuhan lumut atau Bryophyta. Lalu Bryophyta ini dibagi menjadi Hepaticopsida, yaitu lumut hati, Anthocerotopsida, lumut tanduk, lalu ada Bryopsida atau lumut daun. Nah, lalu untuk tumbuhan berpembuluh dibagi lagi menjadi dua, yaitu tumbuhan paku, Pteridophyta, dan tumbuhan berbiji atau Spermatophyta. Untuk tumbuhan paku itu ada Siloptinae atau paku purba, lalu ada paku kawat, lalu ada paku ekor kuda, dan
paku benar. Nah, untuk spermatopita atau tumbuhan berbiji dibagi menjadi dua, yaitu gimnospermae atau tumbuhan berbiji terbuka dan angiospermae atau tumbuhan berbiji tertutup. Nah, untuk berbiji terbuka itu contohnya ada Gikandine atau pakis haji, lalu ada Ginkgongine atau pohon-pohon yang tinggi, lalu ada Gnetine atau contohnya melinjo, lalu ada Coniferae. Nah, untuk tumbuhan berbiji tertutup itu yang akan dibahas oleh kakak-kakak nih, yaitu monokotil dan dikotil. Selanjutnya boleh dilanjut oleh materi yang lain. Oke, baik, izin ambil alih ya teman-teman. Jadi terima kasih sebelumnya Kak Silmi. Boleh di next, Kak. Jadi spermatopita berasal dari bahasa Yunani, yaitu sperma yang berarti biji dan piton yang berarti tumbuhan. Tumbuhan spermatopita adalah anggota kingdom Plantae yang memiliki pembuluh dan juga biji. Makanya tumbuhan spermatopita ini sering dikenali sebagai tumbuhan berbiji. Mereka menggunakan biji tersebut sebagai cadangan makanan dan embrionya. Menurut Gembong Jitro Supomo, pada bukunya yang berjudul Taksonomi Tumbuhan Spermatopita, menyebutkan bahwa tumbuhan berbiji adalah golongan tumbuhan dengan tingkat perkembangan filogenetik tertinggi. Oh ya, for your information aja nih, pasti kalian bertanya-tanya apa sih filogenetik itu? Filogenetik merupakan salah satu cabang biologi yang mempelajari hubungan evolusi atau pola keturunan dari suatu organisme. Oke, kita balik lagi ke tumbuhan spermatopita. Tumbuhan berbiji ini memiliki klasifikasi yang terbagi menjadi dua jenis lagi. Ada angiospermae, tumbuhan berbiji terbuka, dan gymnospermae, tumbuhan berbiji tertutup. Sebelum membahas lebih dalam, kita kenali dulu nih ciri-ciri dari tumbuhan spermatopita. Oke, yang pertama, tumbuhan spermatopita termasuk tumbuhan kormopita, di mana tumbuhan ini sudah bisa dibedakan dari akar, batang, dan daunnya. Yang kedua, tumbuhan spermatopita ini tumbuhan makroskopis dengan ukuran yang bervariasi, di mana tumbuhan ini memiliki beberapa ukuran dari mulai sentimeter, bahkan ada juga yang berukuran hingga ratusan meter. Lalu selanjutnya, anggotanya bisa berbentuk pohon, semak, perdu, dan liana. Yang keempat, tumbuhan ini memiliki pembuluh angkut xilem dan phloem. Yang kelima, tumbuhan spermatopita memiliki biji untuk cadangan makanan dan regenerasinya. Dan yang terakhir, tumbuhan spermatopita merupakan organisme eukaryotik multiseluler. Oke, klasifikasi pertama dari tumbuhan spermatopita adalah gymnospermae atau tumbuhan biji terbuka. Gymnospermae berasal dari bahasa Yunani yaitu gymnos yang berarti telanjang dan sperm yang berarti biji. Nah, tumbuhan biji terbuka berarti bijinya telanjang karena bijinya itu tidak tertutup oleh bakal buah atau karpel, sehingga bijinya itu tampak dari luar. Tumbuhan yang termasuk dalam jenis gymnospermae ini memiliki ciri-ciri, diantaranya tumbuhan gymnospermae punya alat reproduksi yang berbentuk strobilus atau karangan bunga berbentuk kerucut, seperti yang dimiliki oleh tumbuhan paku-pakuan. Sehingga tumbuhan jenis ini tidak memiliki perhiasan bunga. Terus adanya juga trakeit pada batang tumbuhannya dan juga tumbuhannya itu berkayu. Selain itu, sistem pembuahan yang dimiliki oleh tumbuhan gymnospermae itu tunggal. Ada juga beberapa klasifikasi dari tumbuhan gymnospermae. Yang pertama ada Cicadinae, di mana tumbuhan yang tergabung dalam kelompok ini memiliki batang yang berkayu. Bentuknya menyerupai palem dan memiliki percabangan yang disebut roset. Bentuk daunnya juga menyirip. Contohnya ada Stikos rumpi, di mana biasa kita kenal dengan pakis haji. Lalu klasifikasi selanjutnya ada Coniferae, yaitu memiliki tajuk berbentuk kerucut. Anggota kelas ini bisa berupa semak, pohon, maupun perdu. Tumbuhan ini ada yang berumah dua dan ada juga yang berumah satu. Berumah satu berarti dalam satu pohon terdapat bunga betina dan jantan sekaligus. Ciri lainnya adalah daunnya berbentuk jarum. Nah, contohnya itu ada pinus dengan nama latin Pinus mercusi, terus ada damar putih dengan nama latin Agathis alba. Klasifikasi selanjutnya itu Gnetinae. Tumbuhan yang tergabung dalam kelas Gnetinae memiliki ciri-ciri berupa batang berkayu, ada yang bercabang, ada pun yang tidak. Anggotanya bisa berupa pohon, semak, maupun perdu, sama seperti Ginkgonginae. Kelas Gnetinae juga termasuk dalam tumbuhan berumah dua, di mana contohnya itu ada melinjo dengan nama latin Gnetum gneman.
Lalu klasifikasi yang terakhir ada Ginkgoinae dengan contoh Ginkgo biloba dan Ginkgo asiantoides, di mana tumbuhan ini termasuk tumbuhan yang termasuk dalam kelas Ginkgoinae ini memiliki bentuk daun seperti kipas yang berwarna keemasan. Anggota kelas ini juga berupa pohon berumah dua, yang artinya tumbuhan hanya memiliki bunga jantan atau betina saja. Boleh di next, Kak. Selanjutnya kita membahas mengenai klasifikasi dari tumbuhan spermatopita yang kedua, yaitu Angiospermae atau tumbuhan berbiji tertutup. Angiospermae berasal dari bahasa Yunani yaitu angion yang berarti wadah. Jadi tumbuhan yang termasuk dalam film ini merupakan tumbuhan yang bijinya tertutup oleh bakal buah atau karpel. Jadi perbedaan yang bisa dibedakan dari tumbuhan Angiospermae dan juga Gymnospermae itu terletak pada bijinya dulu nih teman-teman. Dimana kalau Gymnospermae itu bijinya terbuka, jadi dia tampak. Kalau Angiospermae tidak tampak karena bijinya dilindungi oleh karpel atau bakal buah. Tumbuhan Angiospermae termasuk golongan dengan sistem pembuahan ganda dan juga memiliki alat perkawinan yang berupa bunga. Nah, itulah kenapa Angiospermae juga disebut dengan Anthophyta dari kata athos yang berarti bunga dan phyta yang berarti tumbuhan, di mana tumbuhan Angiospermae juga memiliki pembuluh silem dan floem. Anggota dari Angiospermae terbagi lagi menjadi dua, ada monocotyledon dan dicotyledon. Untuk penjelasan yang selanjutnya akan dijelaskan oleh kakak pemateri selanjutnya. Silahkan. Oke, izin ambil alih ya, Manda. Jadi materi yang berikutnya ada Angiospermae. Boleh di next? Oke, Angiospermae itu merupakan kelompok terbesar dari tumbuhan yang hidup di daratan pada bumi. Istilah Angiospermae ini diambil dari dua kata bahasa Yunani kuno, yaitu yang pertama ada angeion yang memiliki arti penyangga atau juga pelindung, dan ada sperma yang merupakan bentuk jamak untuk biji. Istilah ini diperkenalkan oleh Paul Hermann pada tahun 1690. Terus selanjutnya ada pengertian Angiospermae atau tumbuhan berbiji tertutup. Tumbuhan berbiji tertutup ini maksudnya ialah satu tumbuhan berbiji atau spermatopita selain dari tumbuhan berbiji terbuka atau Gymnospermae. Angiospermae ini dapat dibedakan menjadi dua jenis, yakni dikotil atau tumbuhan berbiji belah dan juga monokotil atau tumbuhan berbiji tunggal. Angiospermae ini mencakup semua tumbuhan yang memiliki bunga dan juga menghasilkan biji tertutup di dalam sebuah karpel. Nah, karpel ini merupakan daun yang dimodifikasi yang membungkus benih, setelah itu dapat berkembang menjadi buah. Boleh di next? Oke. Ini ciri-cirinya. Jadi yang pertama itu ada daun umumnya lebar, tunggal atau majemuk, habitatnya berupa pohon, herba, perdu atau semak, lalu terdiri dari batang, bunga, daun, dan akar, silamnya terdiri dari trakeida dan trakea, terus berakar serabut dan juga tunggang, bakal bijinya akan dititip oleh daun buah, daun buahnya berdaging tebal, terjadi pembuahan ganda, alat reproduksinya disebut bunga, bentuk tulang daunnya bervariasi, bisa melurus, menjari atau menyirip. Bijinya terlindungi oleh bakal buah, bentuk dan ukuran tubuhnya tuh bermacam-macam, lalu reproduksi secara generatif dan vegetatif. Bunganya mempunyai kelopak, mahkota, benang sari, dan putih. Terusnya batangnya ada yang mempunyai kambium dan juga ada yang tidak berkambium. Nah, terus selanjutnya ada monokotil. Tumbuhan monokotil atau tumbuhan biji berketil tunggal ini masuk ke dalam kategori Angiospermae. Ciri yang paling khas dari tumbuhan monokotil itu bijinya tunggal atau hanya memiliki satu kotiledon. Terusnya juga dia berakar serabut, tulang daunnya juga sejajar, memiliki bentuk tipa dan juga berseli. Tumbuhan monokotil ini merupakan tumbuhan yang umumnya memiliki banyak sekali manfaat untuk manusia. Contohnya itu seperti pada tumbuhan padi, jahe, kunyit, pisang, dan juga tumbuhan lainnya. Nah, terus ini merupakan ciri-ciri dari monokotil. Monokotil itu memiliki satu kotiledon, di mana kotiledonnya itu merupakan suatu bagian penting dari embrio yang dijumpai pada benih. Nah, monokotil itu keping bijinya itu
itu tuh satu kotiledon. Terusnya tulang daunnya itu dia berbentuk sejajar atau melengkung. Terusnya batangnya itu dia merupakan batang pengangkut terbesar. Bunganya merupakan bunga perhiasan bunga yang hanya terdiri dari 3 atau kelipatannya. Terus yang terakhir ada akar. Sistem akar dari tumbuhan monokotil ini merupakan sistem akar serabut. Boleh di next? Oke, selanjutnya tumbuhan dikotil. Tumbuhan dikotil ini sering sekali disebut dengan tumbuhan berbiji 2 dan juga tumbuhan ini masuk ke dalam golongan tumbuhan yang berbunga yang memiliki ciri khas yang sama dengan mempunyai sepasang daun kotiledon. Daun kotiledon ini terbentuk dari dalam tahap biji. Dengan alasan itu, sebagian besar anggotanya memiliki sifat gampang terbelah 2. Nah, ini ciri-ciri dari dikotil. Dikotil itu tidak memiliki pelindung ujung batang atau biasa disebut dengan koleotil dan pelindung ujung akar atau biasa disebut dengan koleoriza. Nah, keping biji dalam dikotil ini merupakan daun kotiledon, terus tulang daunnya itu mirip atau menjari, terus pada batangnya itu merupakan batang mengangkut yang tersusun dari suatu lingkaran. Terus pada bunganya itu bagian perhiasan bunganya terdiri dari 2, 4, 5 atau kelipatannya. Terus pada akarnya dia merupakan sistem akar tunggang. Nah, pada batang dan akarnya ini berkambium karena mereka itu merupakan salah satu fungsi akar di tumbuhan dikotil yang dimana fungsinya itu untuk menyimpan makanan. Sedangkan pada bagian kalitriogennya tidak dilengkapi dengan tudung akar. Oke, boleh dilanjut sama yang lain. Baik, izin ambil alih. Selanjutnya kita akan membahas mengenai tumbuhan monokotil. Boleh di next? Jadi, tumbuhan monokotil atau tumbuhan berkeping biji tunggal merupakan salah satu dari 2 kelompok besar tumbuhan berbunga yang bijinya tidak membelah saat berkecambah. Nah, dalam sistem klasifikasi tumbuhan monokotil ini biasanya juga disebut dengan tumbuhan monokotil Donae, Liliopsida, atau Lilidae. Boleh di next? Baik, selanjutnya ciri-ciri dari tumbuhan monokotil yang pertama adalah akarnya berbentuk serabut. Jadi, akar serabut ini tidak memiliki akar pokok. Nah, ukurannya juga relatif kecil dan tumbuhnya di pangkal batang. Selain itu juga besar dari akar serabut ini hampir sama. Jadi akar serabut ini merupakan akar yang bercabang-cabang dengan ukuran yang relatif kecil dan besarnya itu hampir sama. Lalu selanjutnya batangnya tidak berkambium. Nah, karena batang dari tumbuhan monokotil ini tidak berkambium, jadi batangnya ini tidak dapat tumbuh besar atau melebar. Jadi tumbuhan monokotil memiliki batang yang relatif kecil. Nah, selanjutnya berkas pengangkut pada batang letaknya tersebar. Berbeda dengan tumbuhan dikotil yang sebelumnya telah disebutkan bahwa berkas pengangkutnya ini tersusun dalam lingkaran, berkas pengangkut pada tumbuhan monokotil ini tersebar. Nah, selain itu ukurannya juga relatif tidak sama, jadi ukurannya beragam xilem dan floemnya. Lalu selanjutnya daunnya ini lebar-lebar dengan bentuk beraneka ragam. Nah, biasanya tumbuhan monokotil ini memiliki tulang daun yang sejajar atau melengkung. Lalu yang terakhir adalah umumnya bagian-bagian bunga berjumlah 3 atau kelipatannya. Nah, bagian bunga yang dimaksud di sini merupakan perhiasan bunga atau kelopak dan mahkotanya. Nah, biasanya berjumlah 3, 6, atau 9. Selanjutnya boleh dilanjutkan oleh anggota lain. Baik, izin mengambil alih. Selanjutnya ada contoh-contoh dari tanaman monokotil. Yang pertama itu ada dari familia Poaceae. Dengan contoh itu tanaman jagung dengan nama latin Zeameis. Selanjutnya ada dari familia Zingiberaceae. Contohnya ada tanaman jahe dengan nama latin Zingiber officinale. Lalu yang ketiga ada dari familia Musaceae. Contohnya itu pisang dengan nama latin Musa paradisiaca. Selain dari 3 contoh yang tertera di PPT ini, ada juga contoh lain seperti dari familia Bromeliaceae atau nanas-nanasan, contohnya itu nanas. Lalu ada dari familia Orchidaceae atau anggrek-angrekan, contohnya itu ada anggrek anggur.
bulan, dan anggrek macam. Lalu yang terakhir ada dari familia Palmae atau pinang-pinangan, contohnya ada pada kelapa, rotan, aren, dan salak. Selanjutnya bisa dilanjutkan oleh anggota kelompok lain. Baik, izin ambil alih. Selanjutnya ada pembahasan mengenai tumbuhan dikotil. Boleh di next. Nah, untuk yang pertama di sini ada pengertian dari tumbuhan dikotil. Jadi tumbuhan dikotil itu merupakan tumbuhan berbunga yang memiliki biji berkeping dua. Nah, pada tumbuhan dikotil ini bijinya itu dilindungi oleh daun buah atau yang bisa disebut dengan karpel. Pada tumbuhan ini, tumbuhan yang tergolong tumbuhan dikotil akan memiliki sepasang daun lembaga atau yang bisa disebut dengan kotiledon. Selanjutnya, baik, selanjutnya ada ciri-ciri dari tumbuhan dikotil. Yang pertama, bentuk akarnya itu tunggang. Yang kedua, terdapat kambium. Yang ketiga, memiliki 2 keping biji. Yang keempat, tidak memiliki tudung akar. Yang kelima, bentuk daun menyirip atau mencari. Selanjutnya bisa dijelaskan oleh yang lain. Nah, tadi kan udah dijelasin tuh pengertian dan ciri-cirinya. Sekarang kita bahas contoh dari tumbuhan dikotil. Yang pertama itu ada pohon karet, memiliki nama latin Hevea brasiliensis, familia Corbiaceae. Yang kedua ada pohon cabai, memiliki nama latin Capsicum frutescens, familianya itu Solanaceae. Yang ketiga ada Kederite, memiliki nama latin Basionax, familianya itu Leguminosae. Selain dari 3 contoh yang ini, ada contoh yang lainnya dari tumbuhan dikotil. Yang pertama ada pohon cemara. Pohon cemara memiliki nama latin Platycladus orientalis, familianya Cupressae. Yang kedua ada pohon kapas, memiliki nama latin Gossypium hirsutum, familianya Malvaceae. Yang ketiga ada lada, yang memiliki nama latin Piper nigrum, familianya Viperaceae. Selanjutnya boleh dijelaskan oleh anggota kelompok yang lain. Baik, terima kasih Astrid Nada atas penjelasannya. Sekarang yuk kita masuk ke perbedaan monokotil dan dikotil. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya oleh kakak-kakak pemateri, nah berikut secara umum perbedaan monokotil dan dikotil. Dari mulai akarnya, dari tumbuhan dikotil, akarnya itu tersusun akar tunggang yang kokoh, sementara monokotil itu dia akarnya serabut yang kurang kokoh. Lalu di dikotil, ujung akarnya tidak diliputi oleh selaput pelindung, sementara di monokotil, ujung akar lembaga dan pucuk lembaga dilindungi oleh suatu sarung yang masing-masing disebut dengan koleoryza dan koleoptil. Lalu yang kedua, perbedaan dari kambiumnya. Dari dikotil, akar dan batangnya itu berkambium, sehingga dapat mengadakan pertumbuhan membesar dan melebar serta meninggi. Sementara di monokotil itu dia tidak berkambium, sehingga tidak bisa menggandakan pertumbuhan, melebar, dan membesar, yang ada hanyalah pertumbuhan. Lalu di batang, yaitu di monokotil dia batangnya bercabang-cabang, di monokotil dia tidak bercabang-cabang. Lalu di daun, dia pertulangan daunnya menyirip dan menjari. Untuk di dikotil, di monokotil dia pertulangan daunnya sejajar atau melengkung. Lalu di biji, di dikotil itu bijinya yang berkecambah berbelah dua atau memperlihatkan 2 daun lembaga atau yang kita sebut dengan biji berkeping 2. Lalu untuk di monokotilnya, dia biji yang berkecambah tetap utuh dan tidak membelah atau yang kita sebut dengan biji berkeping 1. Lalu untuk di pembuluh angkutnya, itu berkas pembuluh angkutnya itu teratur atau dalam lingkaran cincin. Nah, di dikotil ini dikenal ada disebut dengan lingkaran tahun. Nah, lingkaran tahun ini dia berfungsi untuk menentukan umur dari suatu tumbuhan. Nah, biasanya karena ini kambiumnya yang aktif membelah atau menghasilkan sel-sel baru. Lalu lanjut lagi untuk yang di monokotil, bijinya pembuluh angkutnya itu berkas pembuluhnya angkutnya tidak teratur. Nah, terakhir nih ada di bunga. Bunga ini di dikotil dia jumlah bagian-bagian bunganya ada 4, 5 atau kelipatannya. Sementara di monokotil jumlah bagian-bagian bunganya biasanya 3 atau kelipatannya. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator.
Baik, terima kasih Kak Widya. Dan ternyata Kak Widya adalah pemateri terakhir nih dari materi video edukasi kita hari ini mengenai tumbuhan monokotil dan dikotil. Sebelumnya, mohon maaf apabila adanya salah penuturan kata dan sikap selama menyampaikan informasi kepada teman-teman. Semoga saja materi yang kami sampaikan dapat bermanfaat dan menambah wawasan ilmu pengetahuan kita mengenai tumbuhan monokotil dan dikotil. Terima kasih banyak teman-teman. Sampai jumpa.